Selamat malam, Mbak. Malam. Nama kakak siapa ya? Nama panjangnya Yuliana Seraditya, cuman orang biasanya panggil aku Sekar gitu. Kalau mau jadi IO sebelumnya tuh harus kriteria tuh kayak gimana aja sih, Kak? Sebenarnya kalau kriteria itu kayaknya nggak ada kriteria khusus, asalkan di IO tuh pasti akan dibutuhkan orang yang sat-sat gitu loh. Kalau misalkan kamu nggak sat-sat dan lelet, kayaknya itu akan menghambat tim kan, karena IO kan saling membantu dan kita bener-bener ngandalin satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak sat-sat, kamu nggak punya inisiatif, itu akan jadi hal yang berat atau malah akan membebani dirimu sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih. Apa pengalaman yang paling berkesan selama kakak jadi IO? Pengalaman berkesan mungkin waktu di Festival Lampion itu lumayan berkesan karena dari tahun ke tahun aku bener-bener belajar, dari aku marketingan tiket sampai aku jadi LO, karena di LO bener-bener harus berhubungan sama anak backstage, sama anak stage, terus sama GS-nya juga, sama gestarnya. Jadi kita harus tahu nge-treat mereka tuh gimana, berbicara dengan baik, jangan sampai mukanya jelek. Maksudnya jelek dalam artian kita nunjukin kita bete, itu tuh nggak boleh banget tuh. Terus tantangan terbesar selama jadi IO itu ngapain? Tantangan terbesar lebih ke ngatur waktu untuk kita siap nggak mandi seharian, tapi gimana tetap stay bersih dan stay fresh. Itu hal yang pasti terjadi di event gitu kan. Terus juga tantangan terbesarnya kalau ada, yaitu mungkin ada tim yang lagi crash, itu tuh halnya sering terjadi juga. Jadi misalkan kita ada miskom waktu di hari H atau apa, wah itu harus siap banget kita jadi crash sama temen, tapi hanya pada saat itu. Ketika event selesai ya kita harus minta maaf. Itu tantangan banget sih, karena untuk ngatur emosi itu hal yang gak gampang. Terus ini pertanyaan terakhir, Kak. Apa tuh? Kakak kerjanya sebagai apa nih kalau boleh tahu? Kalau kerjanya sebenarnya banyak. Jadi aku memang suka di bidang event, terus aku suka bisnis juga, suka buka usaha juga. Jadi memang kegiatannya banyak, cuman kurang lebih pasti berhubungan sama lapangan gitu. Udah berapa lama nih kerja jadi kayak gitu? Kalau di bidang event sendiri, mungkin karena aku di SMA juga pegang event, jadi aku suka gitu sama kerjaan lapangan. Sampai akhirnya dari aku lulus SMA, kerjaanku tuh berurusan sama lapangan. Entah itu dari marketing vendor yearbook, itu kan jadi di lapangan, karena kita ngurusin prom dan sebagainya. Habis itu aku juga ngurusin, aku join di salah satu IO di Jogja yang ngurusin Festival Lampion. Kalau tahu mungkin Festival Lampion yang di Jogja, itu aku join di situ. Sampai akhirnya aku jadi suka sama hal kayak gitu. Terus aku juga join sama wedding. Nah sekarang juga aku buka usaha ini sambil punya kerjaan lain, dan itu bidangnya pun juga di project manager gitu. Itu kerjanya ngapain aja, Kak? Kalau kerja yang ngapain aja di event itu pasti jobnya akan berubah. Jadi di tim itu kita pasti akan belajar untuk ngerjain job lain. Jadi misalkan hari ini kita akan jadi tim acara, mungkin di next eventnya jadi tim LO, next eventnya jadi humas, jadi kayak gitu. Sama ini nih pertanyaan terakhir, Kak. Pernah nggak sih kakak kayak ada di saat dimana kakak pengen berhenti jadi IO gitu, kayak udah capek banget nih sama semua ini? Sebenarnya kalau capek banget pasti capek, karena bener-bener kita pakai tenaga banget kan. Terus pengen berhenti dari IO tuh ketika kita lagi bener-bener nggak ada event, itu tuh bener-bener sedih, karena IO tuh buat aku bener-bener tambahan penghasilan banget kan. Karena di sisi lain satu event tuh uangnya lumayan gitu. Cuman kalau misalkan lagi nggak ada, aduh aku nggak bisa ngandelin event terus dong. Itu saat kita selalu bimbang kalau kita punya pekerjaan pokok, nanti IO-nya nggak dapat. Sedangkan di IO itu lumayan makin banyak relasi gitu loh dari IO, banyak teman. Oh ternyata event ini, event ini, jadi bisa menyambungkan kita dengan event yang lain. Nah itu keresahan yang dan kebimbangan sampai sekarang sih. Jadi kalau misalkan berhenti dari IO kayaknya enggak, tapi gimana caranya kita mengatur waktu untuk biar kedapatan semuanya gitu. Oke, cukup sekian dan makasih, Kak. Sama-sama.